Doni Tri Pamungkas dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala AFF U19 kemarin. Punggawa Persija Jakarta tersebut mengaku tak menyangka jika pada akhirnya dirinya yang terpilih untuk mendapat penghargaan itu. Tapi bukan Doni saja yang berpikiran seperti itu, karena kebanyakan fans Indonesia pun berpikir demikian. Beberapa dari mereka menilai bahwa Jens Reven lebih layak mendapatkan gelar itu. Bukan bermaksud membandingkan, tapi perjuangan dari penyerang Dordrecht U21 itu dinilai lebih heroik daripada Doni. Karena sebelumnya Reven selalu dikritik dan diremehkan oleh publik, sebelum akhirnya bisa membuktikan diri. Lantas, bagaimana Reven menapaki perjalanan panjang itu? Sebelum kita ulas bersama, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 Story. Sebelum akhirnya dinaturalisasi dan menjadi andalan di lini depan Timnas Indonesia U19, penyerang kelahiran Belanda itu memiliki cerita menarik. Bakat dan talentanya ternyata ditemukan secara tak sengaja. Itu terjadi saat Sinteyong dan beberapa rekannya termasuk Fardy Bahdim belusukan ke Belanda pada awal Maret lalu. Saat itu tujuan Sinteyong ingin menengok salah satu anak asuhnya, Rafael Strijk, yang sedang melakoni pertandingan bersama ADO Den Haag. Tujuannya hanya ingin bersilaturahmi, tak lebih. Karena beberapa hari sebelumnya ia sudah berkeliling Belanda untuk mencari pemain keturunan. Salah satunya adalah Calvin Verdonk. Saat itu ADO Den Haag U21 sedang menghadapi FC Dordrecht U21, timnya Jens Reven. Pertandingan itu berakhir dengan skor 2-2. Salah satu gol Den Haag dicetak oleh El Klemmer. Sekali lagi dirinya membuat Sinteyong merasa puas dengan kinerjanya di lapangan. Selesai pertandingan, Jens Reven yang juga ambil bagian dalam pertandingan itu menghampiri rombongan Sinteyong. Awalnya, Reven hanya ingin menyapa Fardy yang kebetulan adalah agennya. Tapi ternyata Fardy melakukan hal yang lebih besar dari sekedar menyapa balik. Kakak dari Irfan Bahdim itu mengatakan pada Coach Sin bahwa Reven juga memiliki keturunan Yogyakarta dari neneknya. Reven pun membenarkan pernyataan itu. Dikutip dari Kumparan, pemain berusia 18 tahun itu bahkan secara langsung menyampaikan kepada Sinteyong bahwa dirinya bersedia membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Tapi saat itu belum ada tindak lanjut dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Reven tidak keberatan jika Sinteyong akan memainkannya di tim nasional kelompok umur terlebih dahulu. Itu karena dirinya sadar akan usianya yang masih sangat muda. Semenjak pertemuan singkatnya dengan Sinteyong, hati Reven mulai tidak tenang. Setiap hari keyakinan untuk membela timnas Indonesia semakin besar. Alhasil, dirinya meminta tolong Fardy Bahdim untuk mencari tahu apakah ada kemungkinan bagi dirinya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Fardy yang mendengar itu cukup terkejut karena usia Reven masih sangat muda. Kesempatan untuk bisa membela timnas Belanda tentunya masih terbuka lebar. Tapi apa boleh buat, toh tugas Fardy memang membuat klien puas. Ternyata PSSI memang terbuka untuk proyek naturalisasi di semua jenjang usia. Mereka ingin memperbanyak pemain-pemain diaspora yang memiliki pengalaman di luar negeri, terutama Eropa. Mendengar hal itu, Fardy Bahdim pun bergerak cepat untuk menjadi jembatan antara Jens Reven dan PSSI. Dibantu Fardy Bahdim, Jens Reven pun segera mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses naturalisasi. Sambil mengumpulkan berkas, Reven juga mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Kita pasti masih ingat ketika Reven menghafal beberapa lagu Indonesia dan butir-butir Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persyaratan pun telah diterima oleh PSSI. Itu ditandai dengan munculnya foto Reven dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Reven pun diproses bersamaan dengan Calvin Verdonk. Menurut Menteri Pemuda Olahraga Dito Aryo Tejo, proses kali ini akan diperlakukan secara spesial. Prosesnya akan dipercepat mengingat Verdonk akan dibawa Sinteyong ke laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perkataan Dito terbukti benar, Reven sudah bisa mengambil sumpah WNI pada tanggal 27 Juni kemarin.
Padahal pertemuan pertama antara Reven dan PSSI baru terjadi pada 30 April. Itu berarti hanya butuh sekitar 2 bulan lebih sedikit untuk merampungkan proses naturalisasi Jens Reven. Di sela-sela proses naturalisasi, Reven sebetulnya sudah lebih dulu dipanggil oleh Indra Syafri untuk membela timnas Indonesia U20 yang berlaga di Toulon Cup pada awal Juni 2024. Turnamen Toulon adalah turnamen sepak bola yang umumnya mengundang tim nasional dengan pemain muda pada tingkatan U17 hingga U23. Di turnamen yang diadakan di Prancis itu, Indonesia bertemu dengan negara-negara top lain macam Jepang, Korea Selatan, Ukraina, Panama, dan Italia. Reven setidaknya tampil di 4 kali dari total 5 laga yang dimainkan timnas Indonesia. Sayangnya di kompetisi tersebut, Indonesia U20 gagal total. Reven gagal menghadirkan kemenangan bagi Indonesia. Selain gagal menghadirkan kemenangan, Reven juga belum mampu menyumbangkan gol bagi Indonesia. Menit bermainnya pun kurang maksimal. Dari 4 laga, 2 diantaranya dimulai dari bangku cadangan. Hal ini sempat membuat ekspektasi kepada Reven menurun. Masyarakat Indonesia mulai meragukan kapasitas dari pemain yang baru berusia 18 tahun itu. Bahkan saat itu Maurice Mohinoke yang memiliki daya jelajah tinggi dan mampu mencetak 1 gol dinilai jauh lebih menarik ketimbang Reven. Perspektif buruk tidak menghentikan Jens Reven untuk terus berjuang demi lambang Garuda di dada. Ibarat orang Jawa, Reven ini udah kebacut tresno sama Indonesia. Dirinya tidak begitu memperdulikan kritik dan anggapan miring tentangnya. Awal yang buruk bukan akhir dari segalanya. Reven sadar bahwa ini adalah bagian dari proses menuju mimpinya. Hal yang sama juga diamini oleh Coach Indra. Meski Reven dinilai gagal total di Toulon Cup, itu tidak mempengaruhi keputusannya untuk tetap membawa Reven ke Piala AFF U19. Reven yang sudah mengantongi status WNI dinilai memenuhi syarat untuk mengisi pos lini serang Garuda Muda. Namun, Reven mengawali kompetisi dengan tidak mudah. Di awal turnamen, pemain yang telah mengantongi lisensi kepelatihan UEFA Youth B itu harus lebih dahulu duduk di bangku cadangan. Reven dicadangkan di laga pembuka kontra Filipina dan Kamboja. Tercatat 2 kali hanya masuk sebagai pemain pengganti. Meski hanya sebagai pemain pengganti, kontribusi Reven mulai terlihat. Coach Indra meminta Reven untuk tidak beredar di area kotak penalti saja. Ia dituntut untuk banyak turun ke belakang untuk menjemput bola dan lebih terlibat dengan build-up serangan. Alhasil, Reven bisa menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan 6-0 atas Filipina. Jens Reven baru mendapat 100% kepercayaan Indra Syafri di laga ketiga fase grup melawan Timor Leste. Dilansir bola.com, ternyata itu memang sudah jadi rencana Coach Indra. 2 pertandingan sebelumnya cuma pemanasan bagi Reven dan itu dinilai cukup. Diberi kepercayaan bermain sejak menit awal, Reven langsung membuktikan diri. Reven menjelma jadi mesin gol dan mencetak 2 gol dalam kemenangan 6-2 atas sepupu jauh Indonesia itu. Di semifinal saat melawan Malaysia, Reven juga dimainkan sejak menit awal. Sayangnya tidak ada sebiji gol pun yang lahir dari kakinya. Meski begitu, Indonesia tetap lolos ke final berkat gol sematawayang Muhammad Alvarezi Buffon. Melawan Thailand di final, Jens Reven tampil sebagai pembeda melalui golnya di babak pertama. Tak ada gol balasan dari Thailand di babak kedua. Reven pun akhirnya membawa Indonesia untuk kembali meraih gelar juara Piala AFF U19 setelah terakhir kali pada tahun 2013 silam. Performa di AFF U19 telah menunjukkan bahwa Jens Reven telah berkembang dan matang di waktu yang tepat, layaknya buah yang siap dipetik.